Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Aulia, NIM 1905273. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Hukum Tata Negara dari awal sampai batas ujian UTS untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan dari materi yang pertama. 1. Kedudukan hukum tata negara. Seperti telah kita ketahui bahwa kedudukan hukum tata negara dilihat dari topangan keilmuan, berada pada dua kaki antara ilmu politik kenegaraan dan ilmu hukum. Dilihat dari pembagian ilmu hukum, dikategorikan sebagai hukum publik. Hukum yang objek pengaturan negara dikenal dengan hukum negara Strafrecht. Cronenberg mengajukan cakupan dalam lapangan hukum ini menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum tata negara meliputi hukum mengenai susunan umum dari negara seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Organik. Dan yang kedua yaitu hukum tata usaha negara yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat-alat perlengkapan badan-badan kenegaraan seperti hukum kepegawaian. Selanjutnya yaitu pengertian hukum tata negara. Menurut Luhmann, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai fungsi yang saling berkaitan, mendukung dan membentuk negara tersebut secara keseluruhan. Organisasi negara dipandang sebagai organisasi jabatan-jabatan di mana dibedakan antara jabatan dan fungsi. Fungsi dalam arti sosiologisnya, sedangkan jabatan merupakan arti yuridis. Dikemukakan bahwa hukum tata negara adalah kumpulan kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara tersebut. Selanjutnya yaitu menurut pendapat ahli Scholten, ia mengemukakan bahwasanya hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, memandang negara sebagai suatu organisasi dan dalam organisasi tersebut diatur hubungan antara lembaga dan memuat aturan hukum tentang hak dan kewajiban dari masing-masing lembaga atau badan tersebut. Dalam definisi ini di atas belum terlihat bagaimana pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pendapat ahli selanjutnya yaitu Kusnardi dalam bukunya Pengaturan Tata Negara Indonesia menyebutkan bahwa hukum tata negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Analisis terhadap definisi ini mencakup unsur-unsur peraturan hukum, organisasi negara, lembaga negara, hak warga negara, dan jaminan hak asasi negara. Kiranya tampak mendeskripsikan sesuai dengan tuntunan dari muatan sebuah konstitusi. Dengan berorientasi pada sisi pemikiran konseptual dengan kondisi nilai filosofis, sosiologis, politis, dan budaya, serta kondisi hukum tata negara, kita dapat merumuskan bahwa hukum tata negara Indonesia adalah perangkat hukum baik yang dirumuskan secara tertulis maupun yang berkembang dalam praktik mencakup organisasi, pembagian kekuasaan, dan jaminan hak asasi manusia untuk kepentingan mendirikan serta menata dan menjalankan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila. Selanjutnya yaitu objek hukum tata negara. Objek hukum tata negara meliputi 1. Organisasi negara, baik tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, struktur, tugas, dan wewenang dari alat perlengkapan negara. Dan yang ketiga, hubungan antar alat perlengkapan negara baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya yaitu wilayah negara, sistem pemerintahannya, kedudukan serta haknya, dan hubungan antar warga negara dengan pemerintah dan sebaliknya. Di samping itu juga terdapat azas hukum tata negara. Azas hukum tata negara adalah ilmu pengetahuan yang menghantarkan seseorang yang akan mempelajari ketenegaraan suatu negara. Yang dipelajarinya adalah asas-asas dan pengertian-pengertian serta undang-undang dasar negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, azas hukum tata negara disebut juga pengantar hukum tata negara. Selanjutnya yaitu dalam hukum tata negara terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu metode yuridia dogmatis, yang artinya adalah bahwa dalam mencari hubungan serta perbedaan dari objek yang diselidiki didasarkan pada faktor-faktor yang ada dalam lapangan ilmu hukum itu sendiri.
Yang kedua adalah metode historis yuridis. Artinya adalah bahwa dalam melakukan pendekatan kepada objek yang diselidiki didasarkan pada sudut pandang sejarah. Misalnya, bahwa lahirnya suatu lembaga negara yang baru tidak terlepas dari pengaruh kekuatan politik, keadaan politik saat itu, dan hal-hal lainnya yang semuanya dapat ditinjau dari sudut sejarah. Yang ketiga yaitu metode yuridis formel. Artinya adalah bahwa suatu pegangan dalam melakukan penyelidikan terhadap hukum tata negara, karena dalam melakukan penyelidikan terhadap hukum tata negara tersebut harus mengedepankan asas-asas hukum yang dijadikan dasar dalam suatu peraturan. Contohnya, suatu aturan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Selanjutnya yaitu fungsi dari hukum tata negara. Fungsi dari hukum tata negara yaitu dapat digunakan sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu, menjadi sarana perwujudan keadilan sosial dan lahir batin, dan wadah penggerak pembangunan. Hukum tata negara memiliki tujuan tersendiri, di antaranya 1. Mendeskripsikan pengertian yang terkandung dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen keempat. Dan yang kedua, menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban asasi sebagai subjek hukum dalam tata negara Indonesia. Yang ketiga yaitu membantu para pemuda agar dapat memahami secara garis besar dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan tata negara. Yang keempat, menyatukan masyarakat Indonesia dalam pengetahuan hukum dalam lingkup tata negara. Dan yang terakhir yaitu mendorong perkembangan lebih dalam tentang hukum tata negara yang eksis di Indonesia. Selanjutnya yaitu sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara adalah suatu aturan yang melatar belakangi terjadinya hukum tata negara. Sumber-sumber hukum tata negara dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sumber hukum material dan yang kedua yaitu sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu yang menentukan isi hukum, diperlukan jika akan menyediakan asal-asal hukum dan menentukan isi hukum. Sedangkan sumber hukum formil yang dikenal dalam bentuknya dan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah mempunyai bentuk formalitas, dengan kata lain sumber hukum yang penting bagi pakar hukum. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan sumber hukum formil. Sumber hukum formil meliputi 1. Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis. Yang kedua, jurisprudensi peradilan. Yang ketiga, konvensi ketatanegaraan. Yang keempat, hukum internasional tertentu. Dan yang kelima, doktrin ilmu hukum tata negara tertentu. Hukum berkaitan erat dengan kepastian. Hukum hendak menciptakan kepastian dalam mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam masyarakat. Masalah kepastian hukum tersebut berkaitan erat dengan masalah dari mana hukum itu berasal. Jadi dapat disimpulkan, sumber hukum itu adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum tersebut. Sumber-sumber hukum tata negara. Yang pertama yaitu konstitusi atau undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Grondwet dalam bahasa Belanda, Constituer dalam bahasa Prancis, merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi pada suatu negara dan merupakan hukum dasar negara tertulis yang mengikat dan berisi aturan yang harus ditaati. Yang kedua yaitu peraturan ketatanegaraan. Kebiasaan merupakan sumber hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat dan dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif. Selain istilah kebiasaan atau custom, dikenal pula dengan istilah adat istiadat yang mengatur tata pergaulan masyarakat. Adat istiadat diartikan sebagai himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi yang umumnya bersifat sakral, mengatur tata kehidupan sosial masyarakat tertentu. Suatu adat, istiadat, dan kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Apa telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat material, yaitu kebiasaan tersebut berlangsung secara terus-menerus dan dilakukan dengan tetap. Yang kedua, syarat psikologis, yaitu ada keyakinan warga masyarakat bahwa perbuatan atau kebiasaan itu masuk akal sebagai suatu kewajiban. Yang ketiga, syarat sanksi, yaitu ada sanksi apabila kebiasaan itu dilanggar atau tidak ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu jurisprudensi.
Jurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian diikuti oleh hakim lain dalam peristiwa yang sama. Pengertian jurisprudensi di negara-negara Anglo-Saxon yang menganut tradisi hukum common law, Inggris dan Amerika memiliki arti yang luas, di mana jurisprudensi dapat diartikan sebagai ilmu hukum. Jurisprudensi dalam arti luas sebagai putusan hakim atau hukum yang dibuat oleh pengadilan terdiri atas 4 jenis, yaitu yang pertama jurisprudensi tetap, yaitu semua putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan sifatnya yuridis murni. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap, yaitu semua putusan hakim terdahulu yang tidak didasarkan pada standar res atau putusan hakim yang tidak didasarkan pada putusan hakim yang telah berkekuatan tetap. Yang ketiga yaitu jurisprudensi semi-yuridis, yaitu semua penetapan pengadilan berdasarkan permohonan seseorang yang hanya berlaku khusus pada pemohon. Yang keempat yaitu jurisprudensi administratif, yaitu surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA yang hanya berlaku secara administratif dan mengikat intern dalam lingkup peradilan. Selanjutnya yaitu traktat. Traktat disebut juga dengan istilah konvensi atau perjanjian internasional. Traktat atau perjanjian antar negara adalah suatu perjanjian internasional setara dua negara atau lebih. Traktat dapat dijadikan sebagai sumber hukum formal jika memenuhi syarat formal tertentu. Misalnya, perjanjian antar negara yang biasa dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus disahkan oleh kedua belah pihak agar mengikat negara peserta traktat. Perjanjian ini dapat dilakukan antara dua negara atau lebih. Jika dilihat berdasarkan jumlah negara yang melakukan perjanjian tersebut, traktat terdiri dari 1. Traktat bilateral, yakni bila traktat dilakukan oleh dua negara. Misalnya, perjanjian internasional yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina tentang pembatasan penyelundupan dan bajak laut. Yang kedua yaitu traktat multilateral, yakni jika menjadi pihak dalam perjanjian tersebut dilakukan oleh lebih dari dua negara. Yang ketiga, traktat korektif, yakni traktat yang memberikan keterbukaan kepada negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Misalnya Piagam PBB, Konvensi Genewa 1949 tentang perlindungan korban perang dan protokol-protokol tambahan. Yang terakhir yaitu doktrin. Doktrin merupakan pendapat atau banjaran ahli hukum yang terkemuka dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Misalnya, pemeriksa perkara atau dalam pertimbangan putusannya menyebutkan ahli hukum tertentu. Dengan demikian, hakim dianggap telah menemukannya dalam doktrin, sehingga doktrin yang demikian telah menjadi sumber hukum formal. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu materi tentang konstitusi. Yang pertama yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Konstitusi dalam pengertian sempit berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, yang merupakan suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma, sistem politik, dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis dalam kasus bentukan negara. Sedangkan menurut A.C. Wade, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut dan menanamkan undang-undang dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan. Selanjutnya yaitu sejarah terbentuknya konstitusi. Latar belakang terbentuknya konstitusi atau UUD 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi, sejak dari dahulu sebelum pecahnya perperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Sejak saat itu, Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda, serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun, janji hanyalah janji. Penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang tujuan dari konstitusi. Tujuan dari konstitusi yaitu yang pertama, konstitusi bertujuan memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk mengawasi atau mengontrol proses-proses kekuasaan dari para penguasa.
Yang ketiga yaitu konstitusi bertujuan memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah. Materi selanjutnya yaitu tentang hakikat isi konstitusi atau undang-undang dasar. Pada hakikatnya, konstitusi atau undang-undang dasar itu berisi 3 hal pokok, yaitu yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan susunan ketenegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang tujuan dari konstitusi. Tujuan dari konstitusi yaitu yang pertama, konstitusi bertujuan memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk mengawasi atau mengontrol proses-proses kekuasaan dari para penguasa. Yang ketiga yaitu konstitusi bertujuan memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah. Materi selanjutnya yaitu tentang hakikat isi konstitusi atau undang-undang dasar. Pada hakikatnya, konstitusi atau undang-undang dasar itu berisi 3 hal pokok, yaitu yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan susunan ketenegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Materi selanjutnya yaitu fungsi konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki arti dan makna yang sangat penting. Artinya, konstitusi atau undang-undang dasar menjadi tali pengikat setiap warga negara dan lembaga negara dalam kehidupan bernegara. Dalam kerangka kehidupan negara, konstitusi atau undang-undang dasar secara umum memiliki fungsi sebagai 1. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen atau lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik. Dan yang kedua yaitu tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain. Dan yang terakhir, fungsi konstitusi yaitu sumber hukum dasar yang tertinggi. Artinya yaitu bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi atau undang-undang dasar. Materi selanjutnya yaitu esensi negara kesatuan. Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dan seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah tersebut. Negara kesatuan pada umumnya menggunakan 2 sistem pemerintahan, ada kalanya menggunakan sistem sentralisasi dan ada pula yang menggunakan sistem desentralisasi. Materi selanjutnya yaitu esensi negara kesatuan. Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dan seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah tersebut. Negara kesatuan pada umumnya menggunakan 2 sistem pemerintahan, ada kalanya menggunakan sistem sentralisasi dan ada pula yang menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi merupakan pilihan asas yang tepat bagi negara kesatuan dibandingkan asas otonomi, sedangkan Indonesia sendiri adalah negara kesatuan dengan menganut sistem desentralisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya negara kesatuan adalah sebuah bentuk negara di mana pada awal pembentukannya para pendiri negara mendeklarasikan klaim akan seluruh wilayahnya menjadi bagian dari sebuah negara. Dengan kata lain, negara tidak dibentuk berdasarkan dengan kesepakatan sebelumnya. Selain itu, di dalam negara kesatuan juga dikenal dengan adanya prinsip pelimpahan kewenangan dari pusat untuk sebagian dikelola di daerah. Walaupun begitu, hanya ada satu pemerintahan saja di dalam negara kesatuan ini. Mengenai terminologi kesatuan dalam negara kesatuan tersebut, dalam hal ini diungkapkan oleh Jim Lee Asediki bahwa istilah kesatuan yang bersifat persatuan itu harus dikembalikan kepada bunyi rumusan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, bukan Kesatuan Indonesia. Menurut Jim Lee, persatuan istilah filsafat dan prinsip bernegara, sedangkan kesatuan adalah istilah bentuk negara yang bersifat teknis. Bentuk negara kesatuan telah termasuk dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1.
Selanjutnya yaitu hakikat dari negara kesatuan. Hakikat dari negara kesatuan ialah bahwa kedaulatan-kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan-badan legislatif lain selain dari badan legislatif pusat. Menurut pendapat Maryam Budiarjo, bahwa negara kesatuan itu merupakan bentuk negara di mana ikatan serta integrasi paling kokoh. Selanjutnya yaitu tentang materi esensi negara hukum. Menurut H. Azhari, gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supaya struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun atau law making dan ditegakkan sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Tujuan negara hukum adalah bahwa negara menjadikan hukum sebagai suprem. Setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan di atas law, semuanya ada di bawah law. Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Negara hukum Indonesia tidak mengenal pemisahan kekuasaan sebagaimana dicetuskan oleh Mosteki. Yang dikenal di dalam negara hukum Indonesia itu adalah pembagian kekuasaan atau distribution of power. Analisis kita berahlinya ide pemisahan kekuasaan ke pembagian kekuasaan tersebut tentu erat kaitannya dengan prinsip dan sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Trias politika adalah tatanan asing yang dicangkokkan pada tambahan Indonesia. Pembagian kekuasaan dalam Republik Indonesia bersumber dalam ketatanegaraan Indonesia. Materi selanjutnya yaitu hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu kenegaraan lainnya. Hukum tata negara sebagai cabang dari ilmu-ilmu kenegaraan mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu kenegaraan lainnya, seperti yang pertama ilmu negara, yang kedua ilmu politik, dan yang ketiga hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ilmu negara sangat erat hubungannya dengan hukum tata negara, karena ilmu negara mempelajari negara pada umumnya tanpa terikat kepada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan hukum tata negara mempelajari suatu negara yang tertentu saja, jadi terikat dengan waktu dan tempat tertentu. Yang kedua yaitu hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik sangat erat, karena satu sama lain saling melengkapi sehingga seorang sarjana ilmu politik bernama K. Barents menyatakan bahwa hukum tata negara adalah ibarat kerangka manusia, dan ilmu politik ibarat daging manusia itu. Yang ketiga yaitu hubungan hukum tata negara dengan Han. Hubungan hukum tata negara dengan Han adalah hukum tata negara praktis mempelajari mengenai kedudukan dan kewenangan serta tugas-tugas daripada lembaga negara serta mekanisme keberadaannya. Akan tetapi, Hanlah yang mengatur atau mempelajari apa tugas-tugas yang harus dijalani oleh lembaga negara tersebut sehingga terwujudlah cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu tentang perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia, seperti diuraikan dalam pembenahan berikut. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Berdasarkan UUD 1945, MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Dalam menjalankan kedaulatan rakyat, mempunyai tugas dan wewenang menetapkan UUD, GBHN, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengubah undang-undang dasar. Selain MPR, terdapat lembaga tinggi negara lainnya di bawah MPR, yaitu Presiden yang menjalankan pemerintahan, DPR yang membuat undang-undang, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, dan Mahkamah Agung atau MA.
Yang kedua yaitu periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah kontak senjata atau agresi oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948 dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dengan secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda. Akhirnya disepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda dengan menghasilkan 3 buah persetujuan antara lain 1. Mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, 2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan yang ketiga didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Ternyata konstitusi RIS tidak bertahan lama. Hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berdasarkan dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia, kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945, serta di dalamnya juga menjalankan otonomi atau pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan Dekret Presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya, dan oleh karena itu Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk demi keselamatan bangsa Indonesia. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara, selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial. Selanjutnya yaitu periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998 adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik. Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR menetapkan 5 kesepakatan, diantaranya yaitu: yang pertama yaitu tidak mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya yaitu periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998 adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik. Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR menetapkan 5 kesepakatan, diantaranya yaitu: yang pertama yaitu tidak mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat yaitu penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Dan yang kelima yaitu melakukan perubahan dengan cara addendum. Dan yang terakhir yaitu periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan.
bahwa setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya UUD 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia yang fundamental untuk menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi karena perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup. Tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang UUD waktu itu, yaitu sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana di bawah penjajahan Jepang. Dan materi terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang konsep demokrasi dan sistem demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia. 1. Teori demokrasi dikemukakan oleh Carol C. Gould dalam buku Demokrasi ditinjau kembali sebagai bahan untuk memahami dan membahas teori demokrasi secara umum, karena model teoritis konsep demokrasi yang dikemukakannya ini merupakan teori demokrasi terus berkembang. Pilihan ini dilakukan dengan menimbang bahwa ketajaman telaah yang dilakukan Gould mengikut sertakan kerangka ontologi yang koheren pada tataran filosofis dalam meninjau konsep dasar demokrasi. 3 teori demokrasi dalam klasifikasi Gould yaitu 1. Model individualisme liberal, yang kedua model pluralis, dan yang ketiga model sosialisme holistik. Teori demokrasi model individualisme liberal model ini menjelaskan demokrasi sebagai pelindung orang-orang dari kewenangan-kewenangan kekuasaan pemerintah dan menundukkan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan. Model demokrasi ini menginginkan kesamaan universal bagi seluruh rakyat dan kesamaan hak bagi seluruh rakyat itu di dalam proses politik. Teori demokrasi dari kaum pluralis merupakan model teoritis yang muncul dalam tulisan para teoritisi seperti Madison, Dewey, Dahl, dan Barelson. Teori ini merupakan kebalikan dari individualisme abstrak yang menekankan kepentingan pribadi individu-individu yang saling lepas. Dalam hal ini, pluralisme memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok sebagai agregasi dari kepentingan individual dan pemunculannya akan mengakibatkan konflik dalam proses politik. Sehingga demokrasi politik ditafsirkan sebagai sistem pemerintahan yang menengahi konflik atau kompetisi itu untuk memperoleh keseimbangan sosial. Menurut teori ini, demokrasi politik memaksimumkan terwakilnya individu-individu yang kepentingannya mungkin tidak akan diwakili secara memadai oleh kekuasaan kelompok tempat ia bergabung. Teori ini juga menyatakan bahwa pluralisme melindungi kebebasan memilih para individu dengan menyediakan alternatif-alternatif politik yang mampu mewakili pluralitas kelompok kepentingan atau interest group ataupun partai. Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Ada 5 model demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional. Penjelasan kelima model demokrasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajak. Banyak negara Afrika yang menerapkan model ini, tapi hanya sedikit yang bisa bertahan. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga, demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Yang keempat yaitu demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Yang kelima, demokrasi konstitusional yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk demokrasi. Secara umum, terdapat 2 bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan atau tak langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memilih pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Di era modern, sistem ini tidak praktis karena umumnya suatu populasi negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat ke dalam satu forum tidaklah mudah. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari setiap permasalahan politik yang terjadi di dalam negara.
Yang terakhir yaitu demokrasi perwakilan atau tidak langsung, merupakan demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan bagi mereka. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dan prasyarat berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Al-Madudi, prinsip demokrasi adalah 1. Kedaulatan rakyat, 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, 3. Kekuasaan mayoritas, 4. Hak-hak minoritas, 5. Jaminan hak asasi manusia atau HAM, yang keenam, pemilihan yang adil, bebas, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang kesepuluh, pluralisme ekonomi, politik, dan sosial. Dan yang kesebelas, yaitu nilai-nilai toleransi, praktisme, kerjasama, dan mufakat. Jadi dapat disimpulkan ada dua bentuk demokrasi dalam sebuah pemerintahan negara, yaitu yang pertama pemerintahan monarki mutlak, monarki konstitusional, monarki parlementer. Monarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang artinya satu dan arsein artinya pemerintah. Jadi dapat diartikan sebagai sejenis pemerintahan dalam suatu negara yang dipimpin oleh satu orang atau raja. Monarki dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama monarki mutlak, yaitu merupakan monarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja dan bentuk kekuasaannya tidak terbatas. Yang kedua, monarki konstitusional, yaitu monarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja namun kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Yang ketiga, monarki parlementer, yaitu monarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja namun kekuasaannya yang tertinggi berada pada di tangan parlemen. Yang kedua yaitu pemerintahan republik. Berasal dari bahasa Latin, res yang artinya pemerintahan dan publica yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak. Dalam penerapannya, konsep demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan. Dan yang terakhir dapat disimpulkan juga bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di negara Indonesia itu berdasarkan pada 3 hal, yaitu yang pertama nilai-nilai filsafat Pancasila atau pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Yang kedua, transformasi nilai-nilai Pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan. Dan yang ketiga, merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya yaitu suatu sistem hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan ataupun himpunan dari berbagai cita-cita dan cara-cara manusia berusaha untuk mengatasi masalah maupun potensi yang timbul dari pergaulan hidup sehari-hari yang menyangkut kedamaian. Dan juga dapat disimpulkan bahwasanya hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, menunjukkan masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, selanjutnya menegaskan wilayah lingkungan rakyatnya masing-masing masyarakat hukum, serta menunjukkan alat-alat perlengkapan negara yang berkuasa dalam masing-masing masyarakat hukum itu dan susunan, wewenang, serta imbangan dan alat perlengkapan tersebut. Dan juga dapat didefinisikan bahwasanya hukum tata negara itu merupakan suatu peraturan yang mengatur organisasi negara dari tingkat atas sampai bawah, struktur, tugas dan wewenang alat perlengkapan negara, hubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan warga negara, serta hak-hak asasnya. Selain itu, kita mempelajari tentang pengertian hukum tata negara, kita juga dapat mengetahui apa saja yang dipelajari dalam hukum tata negara tersebut. Yang dapat kita pelajari dari hukum tata negara ini yaitu mempelajari berbagai teori dan praktik dalam penyelenggaraan hukum tata negara yang ada di berbagai negara. Hukum tata negara juga memiliki beberapa tujuan, yang mana salah satu dari tujuan hukum tata negara ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan studi tentang hukum tata negara itu sendiri, yang mana maksud dari meningkatkan studi itu agar kita sebagai masyarakat paham akan apa itu hukum tata negara. Dan yang terakhir, di dalam hukum tata negara ini terdapat beberapa asas, yang mana asas tersebut adalah asas Pancasila, asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas pembagian kekuasaan, dan yang terakhir adalah asas negara kesatuan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan tentang materi perkuliahan hukum tata negara untuk memenuhi
ujian tengah semester kali ini. Bila ada perkataan yang salah atau kekurangan dalam menyampaikan materi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.